Baik, terima kasih. Salam Indonesia yang Bhinneka. Ini untuk mewakili semua salam-salam yang begitu banyak, dan kalau boleh dijawab dengan Bhinneka itu Indonesia. Jadi ketika saya menyampaikan salam Indonesia yang Bhinneka, bisa dijawab dengan Bhinneka itu Indonesia. Baik, terima kasih. Kesempatan ini merupakan sebuah kebahagiaan kita ya, bahwa kita dalam satu pemahaman yang sama, ada kegelisahan yang sama tentang kenyataan bahwa masih adanya sebuah kebijakan yang diproduksi oleh aparatur negara, yaitu PB 2 Menteri, yang kurang lebih kita juga menyaksikan dan merasakan bahwa dampak dari peraturan bersama 2 menteri ini sangat destruktif. Mengapa demikian? Terhadap keutuhan bangsa dan negara kita. Ini adalah ujian bagi bangsa kita. Hampir 20 tahun usia kebijakan ini, dari 2006, dan ini merupakan PR bersama yang harus tidak boleh lelah kita sebagai Indonesia untuk menyuarakan bahwa ini persoalan besar. Bagaimana aspek ketidakadilan yang dirasakan bagi kelompok-kelompok yang diliankan, gitu. Bagaimana sebetulnya juga tirani mayoritas dalam menindas minoritas ini terjadi. Tadi Pak Pendeta juga menyampaikan bahwa, dan bukan hanya di satu lokal Pulau Jawa gitu, tapi ini merata di seluruh negeri Indonesia, dan kebetulan ICRP adalah pengurusnya juga banyak, beragam, dari beberapa tugas purna bakti dari lembaga HAM nasional. Saya sendiri dari Komnas Perempuan purna bakti, juga ada dari Komnas KPAI dan Komnas HAM, sehingga sebetulnya di ICRP menjadi banyak warna. Bagaimana kegelisahan para tokoh agama yang menjadi negarawan sejati pada pendiriannya itu menitipkan amanat kepada kami bahwa ICRP ini menjadi sebuah rumah perjuangan bersama untuk mengawal nilai-nilai agama yang penuh perdamaian sebetulnya untuk bangsa ini, bukan agama yang penuh dengan kebencian. Jadi spirit para pendiri ICRP yang betul-betul menitipkan kepada kami, para pengurusnya, sehingga kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di ICRP berupa program merekatkan dan menyatukan sinergis kerjasama lintas agama dan lintas generasi tentunya. Kita punya festival toleransi yang memang kali kedua yang akan dilaksanakan juga tahun ini. Itu merupakan sebuah upaya merayakan dan merawat keragaman yang ada. Kembali lagi pada PB 2 Menteri ini, kita perlu mencatat penting bahwa ini diproduksi oleh sebuah kementerian dalam negeri dan kementerian agama, yang ini betul-betul bisa mempengaruhi pola pikir dan pola sikap para aparatur negara. Kementerian Dalam Negeri membawahi seluruh pemerintah daerah yang akhirnya mereplikasi kebijakan-kebijakan diskriminatif di berbagai tempat. Dan Komnas Perempuan sudah sejak 2014 meneliti, mengkaji berbagai kebijakan diskriminatif, termasuk di dalamnya juga tentang kebebasan beragama dan berkeyakinan, yang menjadi data yang sangat valid, di mana termasuk di dalamnya hambatan tentang ibadah ya, rumah ibadah. Dan pada kesempatan ini ICRP sebetulnya lebih dalam 26 tahun usianya makin banyak jejaring mitra yang terus menyuarakan tentang hutang peradaban yang dimiliki bangsa ini. Penting kita menjadi sebuah gerakan penyadaran bagi masyarakat bahwa ini PR bersama lintas agama, lintas elemen, bahwa perspektif pejabat publik itu juga penting dibenahi. Bagaimana atas nama konstitusi
mereka mendapatkan jabatan dan bersumpah atas nama konstitusi, tetapi praktek-praktek kebijakan yang dikeluarkan itu justru mengkhianati konstitusi, bahkan juga dalam kerangka peraturan HAM internasional pun tidak dibenarkan gitu ya. Bagaimana kebijakan-kebijakan penghambatan termasuk hak yang sangat mendasar, kebebasan beragama dan berkeyakinan itu tidak boleh dikhianati gitu. Dan merupakan pengingkaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Mungkin kita harus bisa juga membayangkan bagaimana kelompok yang direntankan ini begitu berlapis. Ada yang dianggap minoritas, ada juga kelompok lintas etnis, gender, dan yang direntankan misalnya perempuan begitu ya. Kami pernah melakukan pemantauan gitu, bagaimana misalnya gereja-gereja yang tidak mendapatkan IMB, dampak yang dihadapi atau dirasakan diantaranya juga oleh para jemaat perempuan, para umat-umat perempuan yang sangat terbebani beban psikologis, juga berdampak pada hak ekonomi, sosial gitu. Dan itu juga menjadi sebuah daya yang sangat destruktif. Bagaimana keberlanjutan bangsa ini juga menjadi sebuah bom waktu gitu ya, bom waktu kehancuran ketika kita tidak mampu bergandengan tangan untuk terus memperjuangkan bagaimana kita mengelola keragaman dalam kebinekaan di bangsa ini. Jadi secara umumnya kita memang menjadi sebuah harapan dan perjuangan yang harus kita ungkap terus, kita suarakan terus, bagaimana PB 2 Menteri ini penting untuk dibatalkan, bahkan tidak ada urgensinya, bahkan banyak destruksi dan destruktifnya gitu ya, banyak kehancuran dan yang melempahkan persatuan dan kesatuan Indonesia. Bagaimana kohesi sosial ini menjadi rusak dan satu sama lain mudah diadu domba begitu, dan meskipun dalam prosesnya seolah-olah dianggap partisipatif berkali-kali gitu ya, mediasi, tapi itu bukan sebuah proses partisipasi yang substantif gitu. Bahkan saya pernah juga punya pengalaman, saya dari sebetulnya selain di pengurus ICRP, latar belakang kami adalah dari komunitas adat Sunda Wiwitan, dan bagaimana sebagai kelompok yang diminoritaskan juga itu mengalami hambatan-hambatan, bahkan bukan sekedar mendirikan rumah ibadah, tapi sampai mau mati pun gitu ya, kita membangun sebuah lokasi pemakaman perlu IMB gitu. Jadi betapa sebetulnya mungkin kawan-kawan penganut agama yang hadir ke Indonesia sebelum agama asli gitu, agama leluhur Indonesia itu pantas saja gitu sekarang karena agama lokal Nusantara sendiri juga belum punya tempat gitu. Karena bagaimana dominasi mayoritas yang akhirnya menjual belikan nama Tuhan, atau bahkan agama hanya sekedar dilembagakan dan tidak melihat bahwa agama itu sebetulnya sejatinya adalah untuk kontrol perilaku dan etik bermasyarakat dan bernegara. Bagaimana cara pandang misalnya, mengapa ketika FKUB terlibat, tetapi orang-orang di FKUB itu mengapa tidak punya rasa empati terhadap saudara-saudara yang membutuhkan, padahal mereka juga sudah tergabung di dalam sebuah organisasi keagamaan. Jadi penting menjadi refleksi kita semua bahwa setiap lembaga agama yang sudah besar atau yang masih kecil penting merefleksikan apa sebetulnya tugas agama itu, apa fungsi agama itu sejatinya untuk kemanusiaan, untuk sebuah kesadaran bagaimana kita menghormati sesama, bagaimana kita juga tahu
fungsi dan tugas kita manusia di muka bumi ini, untuk tidak memberikan sebuah kerusakan di bumi ini juga. Karena mungkin di manusia modern ini terlalu sibuk melihat agama hanya sebagai sebuah rumah organisasi, bukan sebagai sebuah rumah yang teduh, yang bahkan mungkin tidak perlu atap, tidak perlu bangunan, tapi bagaimana agama ini menjadi fungsi yang sangat bisa menyebarkan dan memberikan pesan perdamaian bagi manusia dan bagi dunia. Jadi gambaran dari mungkin pemantik diskusi dari saya seperti itu, bagaimana ICRP juga merasa pertemuan dan ruang-ruang perjumpaan yang bisa lebih menguatkan kita. Satu, pemahaman bahwa masih ada PR refleksi dari setiap yang mengaku beragama, gitu ya, untuk tidak menganggap bahwa agama ini hanya sebuah institusi, pelembagaan yang kaku. Justru agama itu untuk manusia, bukan manusia hanya disibukkan untuk jadi pejuang ADART, gitu ya, hanya organisasi-organisasi yang ditembus secara formal, tetapi dalam praktek kehidupan kita sering melupakan kasih itu. Demikian, terima kasih. Kita bisa lanjut dalam diskusi.